Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah bagi yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita untuk kembali hadir di tempat yang mulia untuk sama-sama belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia, sosok manusia teladan sepanjang masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah berjumlah 42 hadis, merangkum hadis-hadis yang sangat penting untuk kita ketahui. Secara umum hadis Al-Arba'in itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, jawab jadi hadis-hadisnya pendek, singkat tapi mengandung makna yang sangat luas dan mendalam. Dan yang kedua, hadis-hadis yang dikumpulkan itu termasuk hadis yang dijadikan sebagai kaidah dalam syariat, sehingga hadisnya sangat penting untuk kita pahami. Dan insyaallah ini kita telah memasuki hadis yang ke-11. Qala sanifu rahimahullah ta'ala al-hadithu al-hadi ashar an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad Al-Hasan putra dari Ali radhiyallahu anhu, dan juga dia merupakan sibti Rasulullah SAW, cucu Nabi SAW. Dalam bahasa Arab, sibtun itu artinya cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki disebutnya dengan istilah hafid. Dalam bahasa dibedakan antara cucu dari anak perempuan dengan cucu dari anak laki-laki. Dan Al-Hasan ini cucu Nabi dari anak beliau Fatimah, sehingga dikatakan sibtun, sibti Nabi, cucu Nabi dari anak beliau yaitu Fatimah. Adapun cucu dari yang laki-laki disebut dengan Hasan. Dan Al-Hasan bin Ali ini salah seorang sahabat, ya, di sana beliau cucu Nabi SAW, sahabat yang mulia, memiliki keutamaan yang juga banyak. Di antaranya Nabi bersabda bahwa inna fi hadza sayyid, sungguhnya cucuku ini seorang pemimpin. Wa sayyidullahu bihi baina qaibatain dan muslimin, dan nantinya dia akan menjadi orang yang mendamaikan dua kubu kaum muslimin saat itu ada perselisihan antara mereka. Setelah Nabi telah Ali radhiyallahu anhu, anaknya, bapaknya Al-Hasan wafat, kemudian khalifah berpindah kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau menjabat khalifah sekitar 6 bulan. Kemudian beliau memberikan kekhilafan itu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga demikian
perseteruan yang ketika itu ada dua kubu, itu kubu Ain dan Muawiyah, sehingga terdamaikan dengan sikap Al-Hasan memberikan khalifahnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Al-Hasan juga termasuk Hasan al-Husain, ya. Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah, dua pemimpin pemuda penduduk surga. Dari sini mereka berdua nanti akan ke surga. Nabi sudah mengatakan demikian. Di sini Al-Hasan bin Ali ini lebih utama daripada Al-Husain. Al-Hasan itu kakaknya Al-Husain. Sebutkan bahwa Al-Hasan lahir di tahun ketiga Hijriah. Dan ketika Nabi wafat, Al-Hasan ini masih berusia 7 atau 8 tahun, masa muda kuliah. Adiknya saya tahu nama Al-Hasan. Dan di sini Nabi mengatakan waraihanati, dan Al-Hasan ini disebutkan raihan. Raihan itu dalam bahasa Arab bunga yang wangi, harumnya. Kenapa Imam Nawawi ini menyebut istilahnya raihan? Karena memang Al-Hasan dan Al-Husain dua-duanya termasuk cucu yang sangat disayangi, sehingga membuat itu nyaman, tenang ketika melihat keduanya, atau begitu sayangnya daripada cucunya ini, sehingga dengan raihan, ya, seperti raihan orang jadi sebuah bunga buat dirinya nyaman. Ya, ini saya biasa terhadap bahwa Nabi sangat cinta dan sayang kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan ini diketahui oleh orang-orang kafir itu, ya. Buktinya apa? Suatu ketika pernah terjadi pencurian. Seorang wanita dari kabilah Makhzumi mencuri. Dan itu mereka dulunya di zaman jahiliyah, kalau ada orang-orang terpandang atau punya kabilahnya tinggi, kalau kita bilang darah biru gitu ya, orang terhormat, mereka itu kalau ada pencurian di kalangan mereka tidak ditegakkan hukumnya. Tapi kalau orang biasa, ya, yang melakukan pelanggaran, ditegakkan hukumnya. Nah, di zaman Nabi terjadi salah seorang wanita dari kabilah tersebut mencuri, dan kabilah itu merasa galau. Bagaimana caranya biar hukum tidak ditegakkan atas perempuan itu? Kita bisa aib dari kabilah fulan yang katanya kabilah itu terhormat, kok ini ada pencurinya dalam mereka. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya biar hukuman tidak ditegakkan. Akhirnya mereka bicara sampai pada satu usulan, coba kita sampaikan kepada Al-Hasan, karena Hasan itu cucu Nabi dan saya bagi siapakah kalau dia yang menyampaikan keinginan agar hukuman tidak ditegakkan, Nabi dengar. Mereka itu, dan Al-Hasan minta berusaha agar tidak sopan, agar hukuman tidak ditegakkan. Apa yang terjadi? Hasan menyampaikan pada Hasan tentang masalah pencurian itu terjadi. Lantas Nabi marah. Apa kata Nabi Hasan? Atasfa'u fi haddin hududillah. Engkau berusaha untuk menggantikan hukuman tegakkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa di tangannya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin faraqat laqata'tu yadaha. Ketika Nabi sallallahu, jika seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, saya akan langsung potong tangan. Dari hukum itu enggak kalau melanggar ditegakkan, walaupun anak Nabi bahkan Nabi sendiri akan menegakkan itu. Kalau itu pelanggaran, ya, beda dengan zaman kita sekarang ini. Ini wajah jahiliyah dulu ya. Kalau yang mencuri itu, yang melanggar, yang korupsi, yang atau yang bisa orang-orang bawahan, langsung segera tidak akan diproses.
Tapi ketika yang mencuri, yang merampok, yang korupsi itu level-level di atas, oh beda. Kalaupun diputuskan hukumnya gimana? Ya, sekian tahun. Masuk penjara juga nanti nggak tahu di mana kamarnya. Kita nggak ada orangnya di kamarnya. Ada. Itu realita bahwa hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Dan ini terjadi dalam jahiliyah. Tapi Islam datang sama. Siapapun dia, jika itu melanggar hukum syariat, maka tidak akan hukum. Itulah indahnya hukum Islam. Tidak pandang bulu. Jika melanggar anak siapapun dia, cucu siapapun dia, tetap hukum Allah itu berlaku. Baik, intinya bahwa Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau cucu Nabi SAW dari anaknya Fatimah, dan beliau ketika Nabi wafat masih berusia 7 atau 8 tahun. Apa kata beliau? Qal hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini si anak kecil ini mendengar bahwa Nabi pernah bersabda. Kata ulama, di sini ada satu isyarat hendaknya seorang bapak, seorang kakek mengajarkan anak-anaknya hadis-hadis yang pendek. Ya, ini di usia beliau Nabi wafat 7 tahun sudah menghafal beberapa sabda Nabi SAW yang dilalui dari kakeknya. Ya, apa yang dihafalkan itu? Da'na yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya pendek. Da'na yaribuka ila ma yaribuka. Apa artinya? Tinggalkan, dan artinya utruk. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu menuju hal-hal yang tidak meragukan. Hadis ini memberikan satu pesan untuk kita jemaah sekalian tentang bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan dua perkara, yang satu meyakinkan, yang satu meragukan. Dan dulu kita di hadis yang ke-6 pernah kita bahas tentang hadis Nu'man Bashir. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang hal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada di antara keduanya apa? Perkara-perkara yang mutasyabihat, yang sama. Yang dikatakan banyak manusia tidak mengetahuinya. Banyak orang tidak mengetahuinya. Nah, sikap kita ketika kita dihadapkan dengan perkara yang jelas itu halal, ya nggak masalah, silahkan. Atau yang haram, tinggalkan, wajib tinggalkan. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita ragu, ini halal atau haram, baik atau buruk, kita ragu, maka petunjuk Nabi, tinggalkan yang meragukan. Sederhana, ada hal yang meragukan kita, yang membuat hati kita nggak nyaman, membuat kita gelisah, maka tinggalkan hal tersebut, ambil, lakukan yang menenangkan hati. Karena sesuatu yang meragukan itu pasti di hati nggak nyaman. Sesuatu yang membuat kita ragu, membuat kita gelisah. Makanya kita harus punya sikap yang jelas dalam hal sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan. Dan ini berlaku baik dalam masalah ibadah kita maupun dalam muamalah kita, interaksi kita dengan sama manusia atau yang lainnya, berlaku umum. Segala sesuatu yang membuat kita ragu, maka tinggalkan. Kata para ulama, ini berkaitan dengan perkara syubhat. Ya, jika ada hal yang tidak jelas hukumnya, maka tinggalkan. Kenapa mungkin bagi sebagian orang itu tidak jelas hukumnya, ragu bagi dia? Itu kembali kepada pengetahuan. Sesuatu bisa menjadi sebab keraguan bagi seorang itu karena dia nggak ngerti ilmunya. Bagi yang lain, oh ini nggak masalah, silahkan dikerjakan. Bagi sebagian orang, kok saya ragu ya?
Itu faktornya apa? Karena mungkin ilmunya belum nyampe ke dia. Sehingga salah satu langkah kita untuk menghilangkan keraguan dalam satu masalah, ya belajar terus. Belajar dan belajar supaya kita bisa menghilangkan keraguan dalam masalah yang kita hadapi. Sehingga salah satu faktor seorang itu sering ragu untuk perkara karena tidak tahu ilmu. Baik, kita coba lihat beberapa contoh dalam masalah ibadah sebagai penerapan dari hadis ini. Tinggalkan yang meragukan, lakukan yang meyakinkan. Misalnya kata ulama dalam masalah wudu, seseorang yakin dia telah wudu, telah berwudu, kemudian dia sholat. Habis sholat dia ragu, tadi wudu saya batal apa enggak ya? Wudunya batal apa enggak ya? Kira-kira gimana ini? Dia ragu sana, habis sholat ragu. Maka kata ulama, abaikan keraguan itu, ambil. Tadi udah wudu selesai, titik. Gak usah pusingkan. Kenapa? Karena yakinnya sudah wudu pertama dulu. Datang kemudian berikut keraguan, maka kata kaidah mengatakan al-yaqinu la yuzal bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini, dia yakin sudah wudu, nggak bisa dia dihilangkan dengan hanya keraguan-keraguan. Jadi keraguan itu nggak akan mampu mengalahkan itu yang diyakini. Makanya tinggalkan yang meragukan, ragu. Tadi udah wudu atau belum? Udah batal atau belum? Maka belum batal. Kenapa? Karena hukum asalnya tadi sudah wudu dan belum batal. Misalnya ketika sholat, dia lagi sholat mah yakin sholatnya lengkap, sholat zuhur 4 rakaat. Habis salam dia ragu, tadi 3 atau 4 ya. Nah, ini keraguan jangan digubris, abaikan saja. Apalagi kata para ulama, keraguan yang muncul setelah ibadah selesai, maka itu nggak dianggap. Ya, ada 2 kondisi kata para ulama, keraguan itu tidak perlu diperhatikan. Satu, ketika itu terjadi setelah ibadah selesai. Ingat, ragu-ragu. Contoh habis sholat ragu, tadi saya itu ruku enggak ya di rakaat 2? Kapan terjadi itu? Setelah sholat, maka udah enggak perlu dipikirkan. Selesai sholat sudah, kecuali yakin bisa mengalahkan pihak yang yakin juga bisa. Nah sekarang, tapi kalau yakin enggak akan bisa dikalahkan oleh ragu. Habis sholat yakin saya enggak ruku di rakaat pertama misalnya, itu jelas itu jadi berlaku. Atau dalam masa wudu, habis wudu dia yakin tadi nggak nyuci muka, ya ulang ini wudunya. Kenapa? Saya itu yakin. Tapi selama itu hal-hal yang ragu-ragu, maka tidak perlu dipikirkan. Dalam sholat misalnya, ini lagi sholat ragu, ini lagi sholat ya. Ini sudah 2 apa 3 sholat zuhur, dia ragu 2 apa 3. Gimana sikapnya Pak? Apa yang yakin bagi dia ini? Dia ragu 2 atau 3. Kata Nabi SAW, kalau kalian itu ragu ketika sholat 3 atau 4, maka ambil yang yakin dan tinggalkan yang meragukan. Yang yakin berapa? Kata ulama, yang yakin yang paling sedikit. Dia kan 2 atau 3. Maka yang paling yakin itu 2. Yang ragunya 3. Udah 3 tinggalkan, anggap aja 2. Itu yakin. Kalau ragu 3 atau 4, ambil yang 3. Itu di antara kaidah dalam menyikapi sesuatu yang meragukan. Ala kulli hal, umum bahwa hadis ini memberikan faedah untuk kita. Hendaknya kita mengambil yang yakin dan tinggalkan yang meragukan.
Di sini Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, wa ma'na hadzal hadits yarji'u ila al-wuqufi 'inda syubhati wa ittiqa'iha. Makna hadis ini kembali kepada perintah untuk berhenti dari perkara-perkara yang syubhat dan menjauhinya. Ini makna inti dari sini, perintah untuk meninggalkan perkara yang syubhat, yang samar, yang ragu, yang membuat kita tidak nyaman. Fa innal halal al-mahdha la yahsul al-mu'min fi qalbi raib. Karena sesuatu yang halal, yang jelas halalnya, itu gak akan mendatangkan keraguan. Benar nggak Pak? Sesuatu yang halal kita kerjakan, kita nyaman, tenang, karena ini halal. Tapi ketika itu yang syubhat, yang gak jelas hukumnya, kepastian hukumnya, kita bisa terjatuh dalam sikap ragu, hati nggak tenang, ya, hati bikin galau. Bal taskunu ilaihi nafs. Tapi kalau yang halal dari itu membuat jiwa kita tenang, hati kita itu tidak gelisah. Wa ammal mutasyabihat fayahsulu biha al-qulubil qalaq wal idtirab al-mujib lisyak. Adapun hal yang syubhat, maka itu akan mendatangkan kegalauan, kegelisahan, itu buat hati kita syak akan hal tersebut. Ini diantara makna penting dari hadis yang singkat ini. Intinya bahwa hadis ini memberikan satu pesan yang paling penting adalah tarku ma yakunu fihi ribatan, meninggalkan sesuatu yang mengandung keraguan-raguan, wal akhdhu bima la ribata fi, dan mengambil, melakukan sesuatu yang tidak mengandung keraguan di dalamnya. Yang kedua, anna tarka ma yurtabu fihi fi rahatin nafsi wa salamatuha min al-qalb. Ketika seorang itu meninggalkan sesuatu yang meragukan, itu akan membuat dirinya tenang, murtah, nyaman. Dan ini sekali lagi berlaku dalam banyak hal, dalam ibadah kita, interaksi kita, jual beli kita, atau makanan kita. Jika itu meragukan, maka silahkan tinggalkan. Itu yang lebih selamat. Itulah seperti Nabi SAW. Gimana kalau tetap dilakukan? Apakah dia berdosa atau tidak? Kita pernah sampaikan di syarah hadis yang ke-6 tentang syubhat. Perkara-perkara syubhat itu sejatinya perkara yang belum jelas bagi seorang itu akan halal dan haramnya. Secara petunjuk Nabi, kita diperintahkan untuk meninggalkan yang syubhat. Tapi ketika seorang melakukan itu, maka dia tidak dikatakan dia berdosa, tapi dikhawatirkan nantinya akan menggiring dia menuju dosa. Terbiasa dengan yang syubhat akhirnya akan menggiring dia menuju perkara yang tidak jelas haramnya. Maka dikatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a dinihi wa irdihi. Orang yang menjauhi hal yang syubhat, dia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. Ini hadis yang ke-11. Kita lanjutkan yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis ke-11 dan ke-12. Ini hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya ini tinggi levelnya. Ya, kita jika bisa mempraktekkan dua hadis ini, itu menunjukkan bahwa level iman kita itu tinggi, kadar keislaman itu bagus. Dan yang 12 ini bersabda,
di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Saya ulangi, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Dan ini, jamaah sekalian, juga berlaku sangat berlaku. Segala sesuatu yang tidak penting untuk dirinya, maka orang yang baik Islamnya, dia meninggalkan sesuatu itu. Di sini saya mengatakan makna hadal hadis, anal muslima yatruku ma la yahummu min amri din wad dunya fil aqwali wal af'al. Seorang muslim hendaknya meninggalkan sesuatu perkara yang tidak penting baginya, baik yang berkaitan dengan urusan agamanya maupun urusan dunianya. Segala sesuatu yang tidak penting bagi dirinya, tidak ada kemaslahatan bagi dirinya, maka dia meninggalkan. Itu ciri atau tanda baiknya Islam seseorang. Wa mafhumuhu, dan pemahaman sebaliknya, annahu yajtahidu fima ya'nihi fi dzalik. Seorang muslim itu meninggalkan yang tidak ada manfaat untuk dirinya, dan dia bersemangat untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat atau perkara-perkara yang dia butuhkan dan dia merasa itu penting untuk dirinya. Itu sikap seorang muslim. Ibnu Rajab mengatakan, wa ma'na al-hadits anna man hasuna islamuhu taraka ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin. Makna hadis ini secara singkat bahwa orang yang baik Islamnya, kata beliau, akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk dirinya, tidak ada kepentingan untuk dirinya. Min qawlin aw fi'lin wa fi'lin, baik itu berkaitan dengan perkataan ataupun perbuatan. Apapun perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, maka dia tinggalkan. Waqtafara ala ma ya'nihi min al-aqwal wal af'al, dan dia mencukupkan dirinya pada hal-hal yang bermanfaat dan dia butuhkan. Ini ciri tanda seorang muslim yang baik Islamnya. Kalau enggak baik Islamnya, jangankan perkara yang tidak ada manfaatnya, yang haram pun dikerjakan. Ya, tapi jika orang tersebut tingkat keislamannya itu bagus, maka salah satu cirinya adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Disebutkan oleh seorang ulama, hadis ini berlaku umum, diantaranya berkaitan dengan lisan, yang utama. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat berkaitan dengan lisan kita. Berapa banyak ucapan kita, omongan kita, obrolan kita yang tidak ada manfaatnya, yang tidak penting, ya mestinya tidak perlu kita lakukan, tapi banyak dikerjakan. Walaupun ini tidak haram, ya mas sekalian. Ya, orang berbicara sesuatu yang tidak penting, secara hukum dia mubah saja, tapi ketika itu dikerjakan dan itu berlebihan, itu menandakan kadar Islamnya itu tidak sempurna. Apapun yang dia lihat, dia komentar. Kadang nggak ada urusan dengan dirinya, dia komentar. Orang beli mobil baru, dia komentari. Orang A, dia komentari. Semua dia komentari. Ini namanya apa? Terlalu ngurusin urusan orang lain. Kan nggak penting itu.
Orang yang baik Islamnya nggak ada urusan dengan hal demikian. Dia meninggalkan untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Apa manfaat untuk dia? Fulan nanti motor baru ke sana, fulan naik pangkat. Nggak penting untuk kita. Makanya jaga, perhatikan lisan kita, berapa sering lisan kita itu berkata-kata yang tidak kita butuhkan. Obrolan yang kemana sana kemari itu tidak ada faedahnya untuk kita. Maka ingat, salah satu ciri kebaikan Islam orang, dia meninggalkan itu. Juga yang kedua, dalam berkaitan dengan mata kita, apa yang kita lihat. Kadang banyak hal yang kita lihat itu nggak penting untuk kita, nggak ada manfaatnya untuk kita, baik manfaat akhirat kita maupun dunia kita, karena faedahnya tinggalkan. Ya, banyak hal-hal yang kita lihat yang itu sebatas bahasa anak bayi itu cuci mata. Nah, mending cuci mata dengan hal yang itu yang baik, ya masalah. Tapi kalau cuci mata dengan hal yang haram, ini jadi haram. Juga pendengaran kita, berapa sering pendengar itu mendengar sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kita. Sekarang berapa banyak informasi-informasi yang menyebar luas di media sosial. Kita lihat, kita dengar. Terkadang itu urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita dan kebutuhan kita. Tapi banyak orang yang berjam-jam kuat untuk menyimak, mendengar berita-berita yang nggak ada faedahnya. Ini pun bagian dari buang-buang waktu dan nggak ada manfaatnya. Maka orang yang baik Islamnya, dia meninggalkan pada demikian. Dia nggak butuh yang baiknya. Berita-berita itu bukan nggak boleh kita dengar, nggak boleh kita buka. Tapi orang yang baik Islamnya, dia akan memilah-milih mana yang saya butuhkan, mana yang tidak, mana yang perlu saya dengar, mana yang tidak. Dia memilah-milih. Nggak semua yang datang, yang ada di halamannya semua diikuti. Berjam-jam, 1-2 scroll. Itu buang waktu. Tahu-tahu satu jam berlalu, apa faedahnya buat kita? Hanya sebatas membuat pikiran kita kotor dengan informasi yang kadang kita tidak mendidik, malah yang ada hanya informasi yang tidak baik untuk hati kita. Akhirnya bukan malah membersihkan hati, justru mengotori hati kita, memberatkan pikiran kita. Mungkin sebenarnya kita belum lihat kabar itu biasa aja, tenang kita. Pas informasi tentang satu masalah, ya kita kepikiran, jadi galau, jadi nggak nyaman, jadi kemana-mana, dari seudon muncul ketika kita informasi yang tidak baik. Maka perhatikan, jangan sampai kita terjadi dalam sikap demikian. Tinggalkan yang tidak ada manfaat untuk diri kita. Kenapa? Karena itu ciri kebaikan Islam seorang. Juga dengan perbuatan kita. Kemana kita pergi, coba kita renungkan, apakah ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau ada manfaat, silakan kerjakan. Jika tidak, tinggalkan. Ya, makanya dalam sebuah disebutkan lima yang mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Apa artinya? Bersemangatlah. Untuk apa bersemangat? Melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Jadi kaidahnya, selama itu bermanfaat, baik untuk agama kita, akhirat kita, atau dunia kita, maka semangat. Sangat semangat urusan kerja kita, untuk kemaslahatan hidup dunia kita. Semangat. Ini Islam perintahkan itu, untuk semangat dalam hal yang mendatangkan manfaat. Jika tidak ada manfaatnya, utruk, tinggalkan. Jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kata Syekh ini, mimma yustafadu minal hadis, di antara faedah yang kita petik di hadis ini yang pertama, tarkul insan ma la ya'nihi fi umurid din wa dunya. Perintah agar meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi seseorang
baik berkaitan dengan agamanya maupun dunianya. Yang kedua, istighalul insani bima ya'nihi min umuri dinihi wa dunyah. Hadis ini memberikan faedah hendaknya seorang muslim itu menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat hidupnya, baik itu berkaitan dengan agamanya maupun dunianya. Yang ketiga, anna fi tarki ma la ya'nihi rahatan li nafsi wa hifdhan bi waqtihi wa salamatan li 'irdihi. Bahwa ketika seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya, tidak manfaat untuk dirinya, itu dia telah menjaga waktunya, ya, menjaga waktunya, memanfaatkan dengan baik sehingga waktunya tidak berlalu sia-sia. Ya, kita hidup dunia terbatas waktunya. Kalau kita habiskan waktu itu untuk hal-hal yang ada manfaatnya, apa yang kita dapatkan? Kalau kita nggak dapat dosa, minimal ya sia-sia. Umur berlalu menjadi tanpa ada nilai yang berarti. Maka dengan kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, itu akan menghemat umur kita sehingga kita akan melakukannya dalam ketaatan. Pastinya, ya, ketika seorang itu sibuk dengan hal yang nggak bermanfaat, itu artinya apa? Dia meninggalkan yang bermanfaat. Ketika dia sibukkan dengan yang bermanfaat, berarti dia tidak meninggalkan yang nggak bermanfaat. Itu otomatis. Kalau kita sibuk dengan hal yang nggak bermanfaat, berarti waktu kita habis untuk itu. Yang manfaatnya nggak bisa dilakukan. Maka kata beliau, istighfar, ya, sibukkan dia dengan manfaat agar waktu kita itu bernilai. Karena waktu di masa itu per detik itu bernilai bagi seorang muslim. Ya, kalau kata orang-orang itu al-waktu kadzahab, ya, waktu itu emas apa? Atau uang. Itu orang yang pandangan duniawi itu iya. Bagi mereka waktu itu uang. Waktu itu uang. Kalau orang Arab mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang dengan baik, maka pedang itu akan membunuh kita. Waktu itu akan menjadi sebab kehancuran kita. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu. Dia katakan al-waktu al-jannah. Waktu itu adalah surga. Maksudnya apa? Ketika seorang itu memanfaatkan waktu dengan baik, dengan sebab itu dia akan masuk surga. Bukankah orang-orang yang mati, yang Allah khabarkan di Quran itu menyesal di akhir hayatnya dan dia mati? Hatta idza jaa ahaduhul maut qala irji'un. Bila datang mereka kematian, mereka bilang apa? Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Apa yang mereka minta? Waktu. La'alli a'malu sholihan, agar mereka bisa beramal soleh. Yang mereka minta itu waktu untuk beramal soleh. Itu menandakan bahwa waktu itu sangat penting bagi kita. Maka hendaknya kita perhatikan waktu kita, introspeksi diri kita. Waktu yang kita punya, berapa persen waktu kita untuk hal yang bermanfaat? Berapa persen waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat? Hal yang bermanfaat ya mas sekalian, biar kita lebih mudah memahaminya. Pertama, melakukan perkara yang wajib, itu pasti manfaat. Yang kedua, melakukan perkara sunnah. Hal yang wajib kerjakan, hal yang sunnah kerjakan. Ini pasti waktunya bernilai. Yang ketiga, bisa disebut dengan perkara-perkara yang mubah yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kita begitu, bukan berarti semua ibadah-ibadah. Yang mubah boleh kerjakan. Tapi ingat tadi itu ya, sesuatu yang bermanfaat, yang tidak mengandung dosa. Bahkan ya mas kalian, sesuatu yang mubah kita kerjakan itu bisa menjadi nilai ibadah juga. Ya, dengan apa? Niat. Bapak tiap pagi jogging, itu mubah atau sunnah pak? Jalan kaki itu pagi sunnah atau mubah pak?
Hukum asal itu hal yang mubah saja, boleh saja. Tapi hal yang mubah itu bisa bernilai pahala jika kita niatkan, saya jogging ini untuk menjaga kesehatan, agar saya bisa semangat ibadah, saya bisa rutin ke masjid dan saya kuat ke masjid, kuat ibadah, itu bernilai. Makan itu satu yang mubah. Ya, bapak kalau nggak makan dosanya. Biasa nggak makan saja nggak masalah, mubah saja. Ya, kecuali jika sampai pada kondisi kalau nggak makan bisa berbahaya, itu harus makan. Nah itu nyisari namanya. Jadi kalau pagi ini nggak makan, nggak ada masalah. Tapi ketika makan kita itu, kita niatkan untuk tadi itu agar kita sehat, kuat ibadah, kuat memberi nafkah, itu akan bernilai ibadah. Maka ini cek dalam kehidupan kita, apakah kewajiban kita kerjakan dengan baik, yang sunnah kita cuma mengajarnya, yang bang-bang itu yang mendorong kita untuk bisa makan yang sunnah itu dikerjakan. Kalau ini kita aman insyaallah. Lihat yang nggak bermanfaat apa yang bermanfaat itu, yang haram itu pasti nggak ada faedahnya. Yang ada apa? Mudarat, mencelakakan, hal yang haram. Yang kedua yang makruh. Walaupun makruh itu nggak sampai dosa, tapi itu manfaatnya tidak kita dapatkan. Sesuatu yang tidak mendatangkan pahala atau kebaikan, manfaat, maka tinggalkan. Faedah yang keempat jemaah sekalian, tafawutun nasi fil Islam. Bedanya level keislaman manusia. Dari hal ini tadi disebutkan di antara tanda baiknya Islam seorang itu meninggalkan tidak benar untuk dirinya. Itu artinya ada orang-orang yang Islamnya nggak baik. Berarti kalau begitu gimana? Dia mungkin akan sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Bahkan dia akan terjatuh dalam yang haram. Bukan yang bakat yang tidak manfaat yang ada dosanya, tapi bisa jadi jatuh dalam hal yang haram. Maka ini menunjukkan bahwa level iman, keislaman seorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka semakin kita belajar, insya Allah kita semakin tahu, semakin mengerti, insya Allah kita akan semakin terdorong untuk meningkatkan Islam kita, iman kita, agar kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kita. Baik. Baik, jadi ini dua kitab hari ini tentang yang pertama tentang hadis da'na yaribuka ila mana yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan lakukan sesuatu yang membuat kita yakin benar. Ini faedahnya, kita diperintahkan untuk melakukan hal yang meyakinkan diri kita, membuat kita tenang, dan tinggalkan yang membuat kita ragu alias tidak nyaman di hati. Karena kita pernah sampaikan bahwa dosa itu memberikan pengaruh dalam hati. Masih ingat hadis yang kita belum bahas ya, di depan ada itu. Tapi ada al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu sesuatu yang membuat kita mengganya di hati. Terkadang memang orang berdosa itu kelihatannya dia enjoy aja itu. Tapi hati kecil mengatakan dosa. Tapi dia nggak gubris. Ya, makanya orang yang sudah masih baik hatinya itu sinyalnya kuat. Ini dosa, jangan melakukan itu. Tapi kalau terbiasa bergelimang dosa, maka sensitivitas itu akan berkurang. Akhirnya dia sudah nggak peduli dengan maksiat. Jadi intinya tinggalkan yang meragukan dan lakukan yang tidak meragukan. Yang ke-12 adalah salah satu tanda kebaikan Islam seorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya atau perkara-perkara yang tidak dia butuhkan. Dia tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan urusan dirinya. Allah alam, demikian yang bisa kita bahas hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan di silakan. Nah, kalau
Assalamualaikum. Apa hubungannya karena kami tim haji kita waktu daerah itu ada satu laku yang nanti merasa kayaknya itu banyak orang itu yang masuk haji itu haji apakah masuk bagian dari atau masalah ragu-ragu, para ulama memberikan keterangan tentang ada yang ragu-ragu, ada yang ragu-ragunya berlebihan. Di ragu standar, ragu berlebihan. Ragu berlebihan ini namanya was-was. Dan was-was ini penyakit. Dikit-dikit ragu. Baru wudu, kayaknya ada yang lupa. Wudu lagi. Wudu, kayaknya tadi ada yang kelewat. Kayaknya ada yang keluar. Itu ragu-ragu, itu namanya was-was. Maka cara mengobati was-was ini kata ulama, jangan gubris gitu. Kamu belum wudu, udah jalan. Saya menceritakan ada seorang yang kena penyakit was-was ini, dia ke kamar wudu, kamar mandi ketika azan. Selesainya kapan? Ketika imam salam, baru ya selesai wudunya. Kenapa? Wudu ragu lagi, was-was, ini belum sempurna. Nah, ini penyakit. Dan ini kasihan orang seperti ini, ya. Maka obatnya itu jangan digubris. Ketika ada itu tinggalkan. Kenapa? Dia orang yang banyak sekali keraguan itu, maka obatnya jangan peduli. Walaupun ragu, tinggalkan itu, jangan gubris. Ya, kalau enggak dia akan meramah hidupnya. Ya, karena itu bayangkan orang habis sholat ragu. Siap sholat ragu, siap lupa. Maka ini pertama yang puasa ini, maka caranya yang digubris. Yang kedua tadi ragu yang sifatnya ragu yang mungkin normal, dengan mungkin dia agak ragu apakah tadi itu sempurna atau tidak sempurna. Kalau sebatas kita itu merasa kurang dalam beramal, itu wajar. Kita sedang sholat subuh tadi kayak khusyuknya masih kurang maksimal. Tapi itu semuanya tidak cancel ibadah kita, enggak, hanya ragu ketidaksempurnaan saja. Bukan berarti kita membatalkan, enggak. Maka itu tidak mengapa. Ya, ragu dan mati kita semoga ke depan lebih maksimal lagi. Kalau memang tadi itu kaitannya kekurangan. Tapi kalau tadi itu kaitannya dengan ragu, misalnya contoh tadi Bapak bilang umroh ke haji. Saya ragu. Kemarin itu saya itu tahu enggak ya? Ini kan baik dengan rukunnya, amalannya. Itu enggak, insya Allah ya. Pasti kita ragu kan kurang sempurna saja karena mungkin ketika itu kita kurang khusyuk atau apa, itu hal yang wajar dan itu enggak perlu dipikirkan, tapi enggak perlu membuat kita galau, tapi tetap semoga Allah terima haji kita, umroh kita, walaupun masih banyak kekurangan. Nah, kita memang manusia enggak ada yang sempurna ya, semaksimal lawan kita ya, tapi kita kurang. Maka kalau kita habis sholat disuruh apa? Istighfar. Habis sholat untuk kali dosa. Habis sholat astagfirullah. Kenapa? Itu di saat itu ada masih banyak kekurangan. Mungkin kita hanya sholat gerakan doang, kelihatan bacaan doang, tidak ngerti apa kita baca, atau kita pikirannya kemana-mana. Itu kan kekurangan itu. Walaupun itu enggak membatalkan sholat. Sholatnya sah, dia enggak perlu mengulang, tapi pahalanya bisa berkurang sesuai dengan kadar khusyuknya. Dan itu wajar sekali. Justru itu baik. Dia saat itu merasa dia tidak sempurna, itu bagus. Agar apa? Itu akan membuat dia semakin berusaha untuk maksimal. Dan itu bukan maksud bagian dari ragu. Itu sebatas rasa kita yang lemah ini, yang belum bisa maksimal dalam ibadah. Dan itu hal yang wajar. Dan itu salah satu ciri bahwa kita yang perhatian dengan ibadah kita, bukan cuek. Contoh kita kan setiap hari itu. Pernah kita bertanya, saya itu udah sesuai harapan belum sih? Atau masih batas gugur kewajiban saja? Sholat, bangun, itu beres ya. Kita pernah merenung nggak? Berapa persen kita khusyuk dia sholat? Berapa persen yang kita baca itu kita paham maknanya? Ya itu kan levelnya beda itu. Dan kita merasa itu, kita insya Allah akan bisa level. Oh ya, saya itu Fatihah aja belum hafal maknanya, ya belum ngerti. Oh ya, kurang nggak itu? Ya kurang. Kita belajar.
Coba baca artinya. Biar apa? Sholat itu lebih bermakna, lebih dahsyat pengaruh dalam sholat. Jadi itu coba Allah a'lam. Nah. Ada lagi yang lain? Ini jamnya mati ya. Sudah waktunya? Cukup. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan. Intinya jangan lupa faedah hari ini sederhana saja. Satu, tinggalkan yang meragukan, lakukan yang yakin. Apapun yang meragukan, tinggalkan. Pekerjaan, perbuatan, atau perkataan, apapun yang hal yang kita lakukan maka tinggalkan sampai kita pastikan hal itu oke, halal, boleh, maka mangga. Jika masih ragu, tahan dulu. Terus cari, jika sudah pasti halal maka kerjakan, jika tidak maka tinggalkan. Hadis yang ke-12 adalah ingat salah satu ciri atau tanda kebaikan Islam kita itu kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting atau yang tidak mendatangkan maslahat untuk kita. Bahkan sebaliknya, salah satu dan kita juga dianjurkan untuk bersemangat. Tinggalkan yang tidak manfaat, semangat dalam hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Artinya ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk dirimu, baik manfaat ukhrawi di akhirat kelak maupun manfaat dunia. Selama itu manfaat, Islam memerintahkan kita semangat, bukan malas-malas. Ya, Islam itu memerangi sikap malas. Bahkan Nabi dia doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajli wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Jadi Islam itu enggak menginginkan malas-malasan, semangat. Kejar dunia, semangat, harus semangat. Itu untuk hidup dunia. Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Ya, manfaat kita terima Aisyah untuk keluarga kita, semangat, jangan malas-malasan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua untuk yang bertakwa dan mudahkan semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena apa arti ilmu yang kita hafalkan kalau tidak berubah menjadi bentuk amal yang nyata. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.